Yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, hari ini kembali Allah SWT izinkan kita untuk mengaji di majelis taklim yang penuh dengan berkah ini. Kita doakan semoga baik yang belajar maupun yang mengajarnya, terutamanya sahibatul baitnya, selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, selalu dicinta Allah SWT dan Rasulnya, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan kita akan kembali melanjutkan kajian kita di kitab kita, masih tentang penjagaan terhadap lisan-lisan kita. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, Allah jaga hati kita, Allah jaga akhlak kita, Allah muliakan perangai kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hisa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbi wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwaji wa dhurriyyati ahli baiti muslim wa jamil anbiya wal mursalin wal qawmi ajma'in wa nasusana sayyidina muhajirin Allahumma bin Isa bin Muqaddam bin Ali Balawi sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus wa akhril wujud Syekh Bakar bin Salim wa usulihim wa furu'ihim thumma ila Raisa Ibrahim Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Salam bin Ahmad al-Habsyi thumma ila Imam al-Ghazali Muhammad bin Muhammad al-Ghazali thumma ila riyabatil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fi din ulama amilin wal muhaddisin wal Qur'an mufassirin sadat sufiyatul muhaqqiqin ajma'in. Allah yaghfiruhum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam bihasbi imri'in minasyarr. Itu dah ya. Wa min afatil lisan. Itu ya. Al-yaminul fajirah. Salah satu dari dosa-dosanya lisan, salah satu dari penyakit-penyakitnya lidah kita, mulut kita, adalah al-yaminul fajirah, sumpah palsu, sumpah yang dilanggar, sumpah yang fajir, wa syahadatuz zur atau penyaksian palsu, wal la'nu atau laknat, wa qauluka lil muslim dan juga ucapanmu terhadap orang muslim, ya kafir, dasar kafir, wal qat'u bisyahada ala ahlil qiblah bi kufrin aw bid'atin, dan memutuskan dengan penyaksian, maksudnya dia putusin dengan saya pastikan gitu ya, ala ahadin min ahlil qiblah, terhadap seseorang min ahlil qiblah, dia adalah orang yang kiblatnya sama kita, maksudnya orang yang sholat ngadep kiblat, kita putuskan bi kufrin. Putuskannya itu bukan putuskan di akal, tapi putuskan dengan lisan kita. Kita saksikan, kita jadi saksi dia dengan ucapan kita bahwa orang tersebut bi kufrin adalah orang kafir, au bid'atin atau pelaku bid'ah, au fiskin atau dia adalah orang fasik, min duni ayatahaqqaq dzalika yaqinan, tanpa dia cari kebenarannya secara pasti, wa du'a 'alal muslimin bisyarr, dan mendoakan orang muslim bisyarri, untuk mendapatkan keburukan, namanya nyumpahin orang, wal wa'dul kadzib, dan juga janji al-kadzib yang bohong, janji tapi palsu, janji tapi bohong, Wa kalamu dzil wajhain, dan ucapan yang punya dua wajah.
ngomong sama dia begitu, ngomong sama yang lain begini, gitu ya. Dia ngomong sama yang itu gitu, ngomong sama yang ini gini, gitu ya. Lain omongannya nih sama dua orang lain. Itu namanya kalam dzul wajhi. Wasairul kalamil qabih, dan juga semua ucapan-ucapan yang jelek. Oh ya, yang saya bacakan ini dari kitab Nasai Ad-Diniyah halaman 352 yang berbahasa Arab, halaman 384 yang berbahasa Indonesia halaman 571 yang cetakan terbaru ya. Wasairul kalamil qabih, dan juga semua ucapan-ucapan yang jelek. Wal qaulul fahish, juga ucapan yang buruk, ucapan menjijikkan allati yustaha minhu, yang seharusnya orang malu mengucapkannya. Wal mira, juga mira, perdebatan. Wal jidal, dan sama ya, mira sama jidal itu sama, maksudnya mendebat orang, apa bahasanya lagi, perdebatan, perseteruan, bukan pertentangan, berdebat itu loh. Iya. Wa munazatun nas fil kalam, atau mengajak bertengkar sama orang, bertengkar ucapannya. Wa kathratul khusumah, dan banyaknya permusuhan. Wal haud fima la ya'ni, termasuk dari bahayanya lisan juga adalah suka ngomong sesuatu yang sebenarnya enggak diperlukan. Wa qad waradat fi dhammi jami' dhalikal ayat wal akhbaril katsira asy-syahira, dan terhadap hal yang seperti ini telah banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang terkenal menceritakan tentang keburukan dari apa yang tadi telah saya sebutkan. Fa'alal muslimin nadir li nafsi, maka bagi orang mukmin an-nadir li nafsi, yang selalu introspeksi diri, asy-syafiq ala dini, yang sayang kepada agamanya, yang dia enggak mau korbankan agamanya, yang dia khawatir terhadap agamanya, an yakun kama qala alaihi sallallahu alaihi wasallam, dia seharusnya menjalankan apa yang disabdakan Nabi besar Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkata baik atau diam, itu kuncinya, teman-teman sekalian. Itu kuncinya. Berkata baik atau jika tidak, diam. Teman-teman sekalian, saya muliakan, beliau menerangkan sumpah palsu. Oh, ini bahaya nih, sumpah palsu ini ya. Apalagi kalau kemudian bersumpah yang dibayar, akhirnya dia sumpah sesuatu hal yang enggak benar. Bersumpah bahwa dia tidak menerima uang, dia tidak melihat kejadian saat orang tersebut korupsi, dia enggak ini itu apa segala macam apa aja gitu. Sumpah-sumpah palsu atau syahadatuz zur, adanya penyaksian yang enggak benar, yang palsu. Baik itu menguntungkan orang lain atau terutamanya kalau itu membahayakan bagi orang lain. Kita lihat ada seorang perempuan misalnya jalan sama laki-laki lain, gitu ya. Kemudian kita dipanggil sama keluarga itu, diminta penyaksiannya. Kemudian kita bilang, enggak, saya enggak lihat, gitu kan. Yang maksudnya yang penyaksian palsu yang kemudian akhirnya merusak rumah tangga orang atau bahkan menghancurkan rumah tangga orang, teman-teman sekalian. Atau misalnya sebaliknya, gitu ya. Atau misalnya sebaliknya, kita nggak lihat perempuan tersebut jalan sama laki-laki lain, tapi karena kita sebel aja sama si cewek itu, ketika suaminya tanya gitu kan, kamu katanya lihat ini itu, oh iya, oh cewek kamu tuh istri kamu, saya berapa kali ketemu sama dia, yang digandeng beda-beda mulu. Hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati ya.
Kadang-kadang ucapan kecil tapi kemudian bikin bahaya yang luar biasa bagi diri seseorang, bagi kehidupan seseorang, bagi rumah tangga seseorang, bagi nafkah seseorang, rizki seseorang misalnya gitu ya. Maksudnya bagi urusan kerjaan seseorang, gara-gara ucapan kita, gara-gara penyaksian kita, kemudian akhirnya seseorang sampai kehilangan pekerjaan, seseorang sampai segala macam hal. Teman-teman saya sekalian, hati-hati, hati-hati. Ini bisa berdampak yang sangat buruk bagi orang lain. Wala'nu atau melaknat. Katanya Imam Ghazali dalam kitabnya, orang yang paling pantas mendapatkan laknatmu itu adalah setan. Karena setan kan memang terlaknat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terlaknat. Kan begitu ya? Setan yang terkutuk artinya adalah setan yang terlaknat. Teman-teman sekalian saya muliakan, tapi Imam Ghazali mengatakan, andai seumur hidup kamu tidak pernah melaknat setan, andai seumur hidup kamu gak pernah melaknat setan, gak akan ditanya sama Allah. Gak akan ada ceritanya pertanyaan kuburan, malaikat akan nanya, kenapa kamu seumur hidup gak pernah laknat setan? Gak akan jadi pertanyaan. Kenapa kamu seumur hidup gak pernah laknat iblis? Kamu gak tahu kalau itu musuhnya Allah? Gak akan jadi pertanyaan, teman-teman sekalian. Itu padahal si laknat itu pantas diberikan karena memang dia adalah orang yang terlaknat. Kan gitu ya? Bukan orang ya, setan yang terlaknat. Maksudnya dia adalah makhluk yang terlaknat. Segitunya aja kalau kita gak pernah laknat, itu gak pernah akan jadi pertanyaan. Apalagi yang tidak berhak dilaknat. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa laknat itu ketika disampaikan oleh seseorang, misalnya, apa ya, bahasa Indonesianya laknat itu apa ya? Kalau orang Arab kan gini, laknatullah ala fulan. Apa? Sumpah. Nyumpahin ya, bahasa laknat gimana bahasa laknat? Terkutuk kayak nggak biasa dipakai ya, buat biasa hari-hari ya, bahasa hari-hari. Gue sumpahin Dino, gitu kan? Biar kayak kurang ya. Itu kalau nyumpahin itu doa ala gitu ya, berdoa buruk kepada seseorang, itu nyumpahin. Tapi kalau terlaknat tuh maksudnya memastikan bahwa orang tersebut memang dikutuk di sisi Allah, maksudnya dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahasanya kita nggak punya bahasa laknat, alhamdulillah ya. Kalau bahasa Arab tuh laknatullah ala fulan kayak gitu loh. Laknat Allah buat si fulan kayak gitu. Itu namanya melaknat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa apabila laknat disampaikan seorang kepada orang lain gitu, maksudnya terlaknatlah dia itu gitu kan, laknat Allah sama dia gitu. Itu si laknat nyampe ke orang tersebut. Kalau orang itu pantas buat dilaknat, jatuh buat dia gitu. Tapi kalau orang tersebut enggak pantas buat dilaknat, kalimat tersebut balik kembali kepada yang mengatakan. Karenanya semakin banyak seorang melaknat orang lain, maka semakin besar pula atau semakin banyak pula laknat Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Gitu teman-teman sekalian. Enggak ada ceritanya manusia berhak dilaknat. Bahkan yang memusuhi Nabi kita Muhammad alaihissalam sekalipun, teman-teman sekalian, nggak ada perintah bagi kita untuk melaknat orang tersebut. Nggak ada perintah dari Allah kita melaknat Abu Jahal, kita melaknat Abu Lahab, walaupun Allah melaknatnya di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah Abu Lahab, kedua belah tangannya, sungguh dia celaka. Allah melaknat Abu Lahab dalam Al-Quran. Allah mengatakan celaka terhadap Abu Lahab dalam Al-Quran. Akan tetapi teman-teman saudara sekalian, tidak ada perintah bagi kita untuk melaknat dia gitu. Artinya bahwa kalau kita seumur hidup gak pernah melaknat orang, gak akan jadi pertanyaan kita teman-teman saudara sekalian gitu. Itu terhadap semua yang berhak dilaknat sekalipun, apalagi terhadap orang yang belum tentu pantas buat mendapatkan laknat kita. Dari ini kita tahu kalau ada satu ajaran menyuruh kita untuk melaknat seseorang, dia bukan termasuk dari bagian Islam.
Kalau ada ajaran menyuruh seseorang untuk melaknat seseorang, pastilah ajaran tersebut bukan termasuk bagian dari Islam. Walaupun pakaiannya paling tertutup sekalipun, walaupun jidatnya hitam-hitam sekalipun, teman-teman sekalian, walaupun bacaan Qur'annya fasih-fasih seperti apapun, kalau udah ajaran itu minta kita buat melaknat seseorang, begitu ya, maka tidak akan menjadi bagian dari Islam. Karena agama Islam itu rahmatan lil alamin, dan laknat nggak pas, teman-teman sekalian, sama rahmatan lil alaminnya kita. Nah, nggak ngelaknat iblis aja nggak jadi pertanyaan kok. Apalagi yang lain-lain. Ada nggak yang lebih jahat daripada iblis? Nggak ada, teman-teman sekalian. Ada nggak yang lebih setan daripada setan? Nggak ada. Segitunya kalau kita nggak laknat setan, nggak jadi pertanyaan kita kok gitu. Terus sekalian, makanya kalau kita dengar ada satu ajaran agama nyuruh seseorang untuk melaknat, apalagi menjadikan laknat tersebut sebagai bagian dari zikir, kita udah tahu ini nggak pas sama Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Nggak pas sama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nggak pas sama Allah. Allah berkata tentang dirinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan keagungan Allah yang sifatnya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha kasih sayang, Maha memberi, Maha berbuat baik. Kok kamu laknat? Nggak pas sama Allah kamu. Nggak pas sama Rasulullah, yang Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang di atas muka bumi ini. Lah kamu kok dilaknat nih? Ikut Allah enggak, ikut Rasulullah enggak, ikut siapa? Ikut imam-imam kami, ikut syekh-syekh kami yang salah satu dikirannya adalah melaknat orang. Oh, itu bukan syekh. Dia bukan syekh. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya pernah satu hari lagi iseng berlayar-layar di YouTube. Orang zaman sekarang tuh berlayar nggak harus di lautan, teman-teman saya sekalian. Melayari YouTube ya. Lagi saya dengerin ada ceramah, saya dengerin dalam bahasa Arab. Ada satu ceramah gitu kan, kayak menarik gitu loh. Iniannya apa namanya? Ya tampilan luarnya. Saya dengerin. Ada seorang ceramah dengan babi buta. Wah, saya penasaran gitu ya. Apa sih ini sampai segitunya gitu. Saya dengerin aja gitu. Dia kemudian ngomong kayak begini. Itu ya, pada saat-saat seperti itu saya sampai sempat gitu kupikir, ya ampun, ini nggak enak juga ya ternyata kalau kita tahu bahasa tertentu gitu. Maksudnya saya saat itu sampai bilang, ya ampun, nih kalau saya nggak ngerti bahasa Arab, saya nggak kedengeran beginian nih, atau saya kedengeran juga nggak ngerti, kan bagus juga gitu. Teman-teman sekalian, dia bilang gitu, imam, maksudnya imam khotib gitu loh, khotib di mimbar, teman-teman sekalian, khotib di mimbar pakai imamah ini apa segala macem, jenggotnya. Maksud saya cerita ini jangan tertipu tampilan, gitu kan ya? Jangan tertipu tampilan, teman-teman saya sekalian. Jangan tertipu tampilan saya, tampilan yang lain-lain misalnya gitu. Jangan tertipu. Dengerin, simak baik-baik gitu. Jangan sampai tampilan menipu. Karena saya sekalian saya muliakan, kadang-kadang ada musang berbulu domba. Bukan ya? Ini nggak sepakat gini. Musang berbulu domba bukan? Serigala berbulu musang. Bukan. Serigala berbulu domba. Kok ada musang-musangnya gitu, nggak ada ya? Oke, baiklah. Jadi teman-teman, kalau yang ada musangnya apa? Tetap penasaran. Kalau yang ada musangnya sama apa? Mak ayam? Oh, nggak ada juga. Saya maksa ya mau ada musangnya ya. Sekalian saya muliakan. Saya dengerin dia ngomong kayak gini nih. Dia bilang, Pak bener sih Benun,
anna aduunal hakiki wa syaitan la mau syaitan. Dia bilang gitu. Ba'dun nas yadhunnun anna aduunal hakiki wa iblis la mau iblis. Wa ba'dun nas yadhunnun anna aduunal hakiki wa Abu Jahal la mau Abu Jahal. Saya dengerin aja gitu. Ini siapa nih yang mau dia bilang? Dia bilang, ngerti gak sih? Oh enggak ya? Ah itu kan saya bilangin, bagus kalau gak ngerti bahasa Arab. Dia bilang sebagian orang Islam menyangka bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah setan. Bukan, dia bilang, bukan setan. Sebagian orang juga nyangka bahwa musuh yang sebenarnya adalah iblis. Bukan, dia bilang, bukan iblis. Sebagian orang juga menyangka bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah Abu Jahal. Dia bilang bukan Abu Jahal. Saya dalam hati saya bilang, oh, saya tahu musuh kita yang sebenarnya hawa nafsu kita sendiri, kan begitu ya? Ada aduwik nafsaka alladhi baina jambik. Sesungguhnya musuh paling berbahaya bagi dirimu adalah hawa nafsu yang ada dalam dirimu sendiri gitu. Jangan pernah mau percaya dan jangan pernah kamu setuju sama pendapat-pendapatnya, curigain walaupun kelihatannya nasehatin. Kan begitu tuh? Katanya Imam Al-Busiri, wa khalifin nafsa wasyaitana fa'sihima wa inhuma mahadakan nusha fatahimi. Setan sama hawa nafsu, kamu jangan ada patuh-patuhnya sama dia. Sama dia berdua tuh kamu mesti durhaka, katanya Imam Al-Busiri. Wa inhuma mahadakan nusha fatahimi. Walaupun kelihatannya kayak nasehatin, kamu harus curigain. Kamu mendingan siang-siang gini baca Quran. Kayak bagus. Gitu kan ya? Kayak bagus gak? Siang-siang kayak gini kamu baca Quran, suami kamu dateng, nanti kamu suguhin makan, kamu suguhin minum, bagus. Kamu jadi istri yang solehah, kamu jadi hamba Allah yang solehah, nggak usah pergi ngaji. Wa in huma mahadakan nusha fatahini. Meskipun kelihatannya nasehatin, kamu mesti curigain kalau yang ngomong adalah hawa nafsu atau setan. Gitu teman-teman saya sekalian. Ustazah taunya di mana kalau itu yang ngomong adalah hawa nafsu atau setan? Ya kamu berat buat pergi menghalangkanmu dari kebaikan yang lebih besar, gitu kan ya? Sebab teman-teman saya sekalian, baca Quran atau ketika suami pulang kamu ada di rumah dan sebagainya, itu bisa dilakukan besok-besok hari. Tapi kalau ngaji, kamu datang ke sini hari Rebo kagak ada pengajian. Kan gitu. Jadi kita mesti tahu-tahu gitu loh, mana yang kebaikan yang bisa hilang, mana kebaikan yang nggak bisa hilang, gitu kan? Mana yang harus dilakukan sekarang, mana yang bisa besok, bisa nanti, bisa jam sekian gitu teman-teman sekalian. Jadi nih, terus saya dengerin aja gitu. Oh, dia mau bilang hawa nafsu. Bagus nih, pinter nih berarti nih, gitu kan? Dia bilang kemudian, inna aduunal hakiki wa Abu Bakar wa Umar. Sesungguhnya musuh kita yang sebenarnya adalah Abu Bakar dan Umar. Innahuma fi ka'ri jahannam. Sesungguhnya dua orang tersebut adalah musuh besarnya Islam dan mereka akan Allah tempatkan di neraka yang paling bawah. Ya Allah, rasanya tuh laptop pengen saya buang. Pengen saya banting. Sehingga sekalian kalau nggak inget belinya mahal. Aduh, sumpah banget saya dengernya. Saya langsung gubrak, saya tutup aja tuh. Terus saya tinggal gitu kan. Ya Allah, kesel bener. Saya harus ambil air, saya harus minum dulu gitu kan. Ini saya segitunya saya cuma dengerin di situ teman-teman saya. Saya nggak kebayang apa yang Allah turunkan di majelis yang seperti itu. Jadi nggak bisa dibilang bahwa yang namanya majelis tuh semuanya sama, diturunin hujan rahmatnya Allah. Tunggu dulu, majelis yang seperti apa dulu, saudaraku sekalian. Majelis yang macam mana dulu gitu, yang kayak gimana dulu gitu. Nggak semuanya sama, walaupun tampilannya kelihatannya sama. Nggak semuanya sama, walaupun kelihatannya sama gitu. Nggak berarti sama, saudaraku sekalian saya muliakan. Nah ini gitu ya, laknat, naudzubillah min dzalik. Sampai saya pernah dengar satu cerita. Ya, saya anggap ini cerita akurat karena yang cerita adalah orang yang bisa dipercaya.
Ada satu orang di sini di Jakarta sini, ada seorang laki-laki, dia sakit, terkena badannya sakit lah gitu ya, kena stroke yang ringan gitu. Dia kemudian dijengukin sama teman-temannya. Nah, ada salah satu temannya tahu bahwa dia ini adalah orang yang suka melaknat sahabat Nabi. Jadi dia itu kerjanya kalau pagi itu katanya melaknat sahabat Nabi dan dia menjadikannya sebagai zikir. Teman-teman sekalian, akhirnya temennya ini yang tahu hal yang seperti itu, dijenguk sama dia, sama temennya ini. Dia kemudian bilang, udah deh, ente taubat deh, dia bilang gitu. Saya rasa kamu dikasih sama Allah sakit ini adalah semacam teguran, peringatan dari Allah, biar kamu nggak laknat lagi, nggak melaknat sahabat Nabi lagi gitu. Bahkan dia nggak bilang gitu ya, nggak melaknat lagi gitu. Karena yang saya tahu kan kamu kalau pagi tuh dikirnya laknat gitu. Katanya temannya, dia bilang iya saya juga habis mikir-mikir tuh juga kayak gitu. Dia bilang seneng banget nih temennya nih. Maksudnya alhamdulillah akhirnya insaf juga, sadar juga. Terus dia lanjutin gitu, saya rasa memang saya ini kena sakit ini karena laknat, dia bilang. Karena laknat saya yang kurang. Jadi mulai besok saya akan tambahin lagi. Biasanya 1.000, nanti saya mau tambahin jadi 3.000 lah. Ya Allah, ajaran seperti apa gitu yang nyuruh orang untuk laknat orang, yang sampai bahkan nggak habis dengan kematian loh teman-teman sekalian. Mohon maaf, nggak habis dengan kematian. Sampai kalau ada seorang di antara mereka meninggal dunia, itu dibawain kayu sebelah kanan sebelah kiri. Ya, mungkin ada sebagian di sini yang tahu, yang pernah lihat itu. Saya nggak paham. Nggak pernah lihat kan? Nggak ya? Oh pernah. Nggak pernah. Teman-teman saya sendiri nggak pernah lihat, tapi ya, saya tahu memang ada sebagian yang melakukan itu. Jadi dibawain kayu sebelah kanan sebelah kiri. Untuk apa kayu tersebut? Nanti katanya kalau dia dibangkitkan di padang mahsyar, yang satu mau nyari Abu Bakar buat dia pukul, yang satu mau nyari Umar buat dipukul. Saya kenapa nyebutnya bukan Sayyidina? Sebab saya rasa Abu Bakar yang mau digituin sama mereka, bukanlah Sayyidina Abu Bakar yang saya kenal. Ya kan? Itu Abu Bakar yang ada dalam pikiran mereka, bukan Sayyidina Abu Bakar yang kita tahu. Umar yang mereka maksudkan, Umar dalam pikiran mereka, bukan Sayyidina Umar bin Khattab yang kita kenal. Ya Allah, teman-teman sedikit sekalian, apa yang mereka berdua perbuat sampai dibencinya sampai segitunya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai ada seorang perempuan di Indonesia juga, di Jakarta sini ya, perempuan bijaksana, udah tua gitu, dia bilang gitu, saya ustazah pernah lihat ada orang buat kayak begitu di ininya orang, ada orang meninggal dunia buat begitu katanya di jenazahnya. Saya bilang aja, tuh maksudnya kayu mau buat apaan? Mau buat mukul ya? Udah nggak ngaruh sekarang. Lo kalau mau bikin jangan tanggung-tanggung, kasih granat. Kasih granat atau pistol gitu. Jangan nanggung-nanggung kayu, udah kagak mempan. Lagian kan berapa lama juga kemudian akan lapuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak akan pernah merupakan bagian dari Islam satu ajaran yang menyuruh seseorang untuk melaknat orang lain. Teman-teman sekalian. Kalau kamu hadir di satu majelis, di majelis tersebut ada laknat, di majelis tersebut ada hal-hal yang membuat kamu harus membenci selain yang harus dibenci memang, seperti setan ini tadi ya. Setan memang harus dibenci kan? Sama hawa nafsu ini tadi memang harus dibenci gitu kan, memang harus dicurigai. Sedikit sekalian saya muliakan, selain daripada dua ini, selain daripada hawa nafsu sama setan ini, kalau kamu ada di satu majelis, kemudian di majelis tersebut mengajak seorang untuk melaknat, entah siapapun orangnya, teman-teman sedikit sekalian, keluar aja.
Di majelis tersebut laknat-laknat, mohon maaf, calon presiden A, calon presiden B misalnya keluar, teman-teman saya sekalian. Di mana ada tempatnya yang akan diturunkan rahmatnya Allah jika di satu tempat tersebut melaknat-laknat orang? Nggak ada ceritanya, saudaraku sekalian saya muliakan. Segera keluar, nggak usah pakai yang saya ambil baiknya aja deh. Nggak ada baiknya, nggak ada. Keluar. Sebelum laknatnya tertimpa juga kepada kamu. Sebab laknat itu seperti yang tadi saya sampaikan. Nyampe nih ketika seorang melaknat, kalau orang tersebut berhak dilaknat, jatuh. Setan berhak dilaknat, iblis berhak dilaknat. Gitu ya. Abu Jahal berhak dilaknat. Tapi kalau kemudian orang tersebut nggak berhak dilaknat, balik lagi. Yang seram kalau orang tersebut adalah orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang balik nggak satu, teman-teman sekalian. Baliknya dibantuin sama malaikat-malaikatnya Allah. Emang beneran Ustazah, jangankan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, ketika seseorang mendoakan orang lain, baik itu doa baik ataupun doa buruk, ada malaikat yang mengatakan walaka mithlu dzalik. Kan gitu ya? Walaka mithlu dzalik, buat kamu yang kayak gitu juga. Jadi kalau teman-teman doain gitu, ya Allah sayangin Ustazah Halimah, misal ya, saya nggak lagi nyuruh, saya juga nggak lagi minta. Kalau enggak ya terlalu kesadaran sendiri teman-teman saya sekalian. Doain gitu, ya Allah sayangin Ustazah Halimah, sayangin Ustazah Khadijah, sayangin Ibu Ida Alidrus. Saya ngaji tiap Kemis kepada mereka itu, saya ngaji di rumahnya Bu Ida tiap Kemis gitu ya. Ya Allah sayangin, berkahi kehidupannya biar bisa terus istiqomah ngajarin. Sebab kalau nggak kayak begitu saya gimana nih kalau nggak tiap Kemis ngaji. Ya Allah sayang, misal gitu teman-teman saya sekalian, ampunin dosa-dosanya, bahagiain hidupnya, senengin hidupannya, karuniakan rumah tangganya sakinah mawaddah, misalnya gitu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, itu akan ada malaikat yang mengatakan walaki mithlu dzalik, untukmu yang kayak gitu juga. Dan doamu belum tentu, doamu untuk saya belum tentu mustajab, tapi doa malaikat untukmu udah pasti mustajab. Jadi doamu untuk saya minta apa-apa tadi itu belum tentu mustajab, tapi doa malaikat yang mendoakanmu pasti mustajab. Karenanya orang yang mendoakan orang lain pasti dia sendiri akan mendapatkan penuh dengan keberuntungan. Kalau itu adalah doa-doa baik. Ya Allah ampunin dia, ya Allah tetangga saya kesian berantem mulu, ya Allah turunkan rahmat kepada mereka, ya Allah. Gitu teman-teman saya sekalian. Ya Allah ponakan-ponakan saya, keluarga saya, keluarganya si itu, ya Allah kesian. Ya Allah kesian. Doain teman-teman saya sekalian. Orang yang sibuk mendoakan orang lain, dia akan keberkahan dengan mendapatkan banyak doa dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun gak harus selalu sama ya. Jadi jangan kemudian teman-teman gini, kalau gitu jangan doain Ustazah Halimah buat hamil. Anak saya kan udah 6. Ntar bukan Ustazah Halimah yang hamil, saya aja lagi yang hamil-hamil mulu nih. Nggak gitu, nggak harus selalu sama. Walaki mithlu dzaliknya tuh nggak gitu ya. Tapi Allah kasih keberkahan buat anak-anakmu yang sudah ada, gitu. Dia jadi anak yang soleh-soleha, gitu loh teman-teman saya sekalian. Jadi ini laknat itu kayak begitu keadaannya. Kalau kamu hadir di satu majelis, yang di dalam majelis tersebut itu ada laknat-laknat baik kepada sahabat Nabi Muhammad ataupun terhadap keluarga Nabi Muhammad alaihi wasallam. Seribu sekalian, buruan keluar dari majelisnya. Kamu gak akan pernah sanggup bertahan di majelis jika majelis tersebut diturunkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Jadi seribu sekalian, ini dia nih, laknat sesuatu yang sangat berbahaya. Wa qauluka lil muslim ya kafir. Nah, nih jangan gampang-gampang mengkafir-kafirkan orang. Ini zaman sekarang nih. Mengkafirkan orang atau memutuskan bahwa orang tersebut pelaku bid'ah. Oh, bid'ah loh, gitu kan ya? Atau ngata-ngatain mereka udah ngerjain bid'ah. Si ini tuh ustadzah yang ahli bid'ah.
Si itu ustadz yang ahli bid'ah, Habib itu tukang bid'ah, bid'ah. Ya Allah, ya Allah. Semuanya dibid'ah-bid'ahin, semuanya dikafir-kafirin gitu. Kayaknya surga eksklusif banget ya buat mereka sendirian aja. Bagaimana nih? Jangan teman-teman saya sekalian. Jadi ustazah yang ngomong kayak gitu berarti dia sendiri kafir. Berarti dia kafir tuh ustazah. Ya kamu juga jangan ikut-ikutan. Akhirnya kamu jadi ikutan ngafir-ngafirin orang. Saudara sekalian, Nabi Muhammad mengatakan man kafara musliman fahuwa kafir. Siapa yang mengkafirkan orang Islam berarti dia yang kafir. Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Kata Nabi, siapa yang mengatakan semua orang zaman sekarang jahat-jahat ya, maka dia adalah yang terjahat di antara mereka semua. Ini orang zaman sekarang nih pada tukang maksiat semuanya nih. Gak ada orang baik zaman sekarang. Kata Nabi Muhammad, dia yang paling gak baik di antara mereka semua. Kenapa? Mata kamu gak baik sehingga tidak dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Mata yang baik akan bisa lihat kebaikan dalam diri setiap orang. Hati yang baik akan menemukan cahaya dalam diri setiap orang. Teman-teman saudara sekalian, saya sudah kasih tahu minggu lalu, minggu sebelumnya lagi bagaimana cara para kekasih Allah memandang hamba-hambanya Allah. Yang ngelihat binatang aja ngerasa binatang tersebut lebih mulia di sisi Allah. Apalagi kemudian kita melihat manusia, teman-teman saudara sekalian. Belum tentu gitu kan. Belum tentu. Ngelihat orang pakai pakaiannya terbuka, oke, dalam hal menutup aurat saya lebih baik daripada dia. Tapi dalam hal yang lain belum. Siapa tahu dia adalah seorang ibu yang menanggung nafkah bagi anak-anak yatim. Siapa tahu dia adalah seorang istri yang tunduk patuh kepada suaminya, bisa membahagiakan suaminya. Siapa tahu dia adalah seorang anak yang mencarikan nafkah bagi keluarganya, mencari keridhaan orang tuanya. Siapa tahu dia adalah seorang yang diberi ujian Allah Subhanahu wa taala paling besar, akan tapi dia adalah perempuan yang bersabar. Kita nggak tahu. Siapa tahu dia nanggung nafkahnya keluarga-keluarga miskin dari keluarganya. Kita nggak tahu. Teman-teman saudaraku sekalian, saya melihat dalam hal menutup aurat betul kita lebih baik daripada dia. Dalam hal yang lain belum tentu. Itu pun juga saya menutup aurat lebih baik daripada dia. Tapi apakah saya menutup aurat ini ikhlas lillahi ta'ala atau hanya karena pandangan orang aja? Itu juga satu poin. Kan begitu? Kemudian teman-teman saya sekalian, saya menutup aurat sekarang betul. Apakah hidayah ini akan tetap ada sampai jelang kita meninggal dunia? Dan apakah dia yang saya caci maki sekarang, yang saya laknat-laknat sekarang, akan juga terus mengumbar auratnya sampai dia meninggal dunia? Kita enggak tahu. Kita tidak tahu. Innallaha khabba waliyahu baina ibadihi fala tahtagiranna ahadan minal muslimin la'allahu wali min awliyaillah. Katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu ucapan-ucapan bijak beliau, jangan pernah remehkan 4 hal karena Allah sembunyikan 4 hal dalam 4 hal. Allah menyembunyikan 4 hal dalam 4 hal, maka jangan remehkan 4 hal ini. Siapa tahu apa yang Allah letakkan dalam 4 hal tersebut ada pada yang kamu remehkan itu. Apa itu? Yang pertama, innallaha khabba ridha fi ta'atih fala tahtagirinna min at-ta'ati syai'an la'alla fihi ridha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya ada pada ketaatan. Jangan remehkan perbuatan baik, perbuatan taat sekecil apapun. Siapa tahu Allah letakkan keridhaannya padamu di ketaatan tersebut. Bahkan sekedar menghalangkan duri, menghalangkan batu yang tajam dari jalan. Bahkan sekedar menyingkirkan kulit pisang di jalanan yang mungkin bisa mencelakakan orang lain. Saudara sekalian, perkara kecil tapi itu bagian dari kebaikan. Saudara sekalian, saya mengatakan, oke, lagi gini-gini di lantai sini nih, di karpet sini ada ketemu jarum. Iya kan ya? Nih kalau kemudian kena kaki orang gitu. Apalagi mohon maaf teman-teman sekalian, kena kakinya orang yang kena penyakit diabetes.
Gara-gara luka sedikit kecil nggak sembuh-sembuh sampai dipotong kakinya ada, ya kan? Jangan remehkan ketaatan. Ambil, taruhin di tempat yang aman, di tempat yang nggak bisa kena orang, kan gitu tuh. Jangan remehkan ketaatan sekecil apapun. Siapa tahu di sana terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah disuruh mengeluarkan seorang budak, karena budak tersebut termasuk ahli neraka, akan mati dalam keadaan gak beriman. Nabi karena memang diperintah sama Allah, Nabi malahu illa sami'na wa ata'na. Nabi patuhi, Nabi jalankan. Nabi panggil budak perempuan tersebut dengan bahasa yang baik, tentu saja Nabi keluarkan. Sebelum dia keluar, Sayyidah Fatimah ngasih dia 3 buah kurma. 3 doang, teman-teman saya sekalian, 3 buah kurma. Dibawa sama tuh perempuan. Sambilan mikir di jalanan, ya ampun saya mau nginep di mana nih malam. Sedih amat, saya mau makan apa nih hari. Gitu kan? Untung aja Aisyah ngasih saya 3 buah kurma nih. Alhamdulillah dah. Mulai dapat jalan 1 jam, 2 jam gitu. Dia mulai mikir-mikir gitu. Dia duduk di atas bongkah batu. Dia mau makan si buah tersebut itu, kurma itu. Datang 2 anak yatim, kurus-kurus gitu, kecil-kecil, panggil sama dia. Lapar ya nak ya? Nih nak, saya punya nggak banyak nih, tapi boleh lah. Kasih 1, yang 1, kasih 1, yang 1. Dia mau makan 1 lagi maksudnya. Dia makan buru-buru tuh anak 2 tadi ini, karena memang sangat lapar. Kemudian masih juga ngeliatin 1 buah kurma yang belum dia makan. Nggak tega ngeliatnya, kasih sayang sama anak yatim tersebut. Dia belah tuh buah, dia belah, dikasih sama yang 1 separoh, dikasih sama yang 1 separoh. Dia pikir dia udah gede ini, gampang lah, nggak makan sekarang dia bisa makan nanti dia bisa kerja, cuciin piring apa cuciin baju gitu, masih bisa lah dia cari-cari kerja gitu. Sedikit sekalian saya muliakan, Nabi diturunin malaikat Jibril lagi bilang, ya Rasulullah rajul jariyah fa innaha min ahlil jannah. Wahai Rasulullah, balikin tuh budak, sesungguhnya dia adalah ahli surga. Sedikit sekalian, jangan remehkan ketaatan ketika datang kepadamu. Siapa tahu di sana terdapat keridhaan Allah kepadamu. Bisa ngerubah dari neraka ke surga, teman-teman sekalian. Sampai Nabi Muhammad berkata dalam hal ini, ittaqullah walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada Allah, hindarkan diri kalian dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan separuh buah kurma, seperti yang dilakukan perempuan ini. Saudaraku sekalian, saya muliakan, dia paruh kurma itu dibelah, kasih yang 1 separuh, kasih yang 1 separuh. Dengannya Allah selamatkan dirinya dari api neraka yang abadal abidin, teman-teman sekalian. Jangan remehkan ketaatan sekecil apapun, bahkan sekedar senyuman yang kamu senyumkan kepada suamimu. Ya ada susah senyumnya gini, apalagi mikir akhir bulan ya, itu dia masalahnya. Kalau cengengesan, bukan cengengesan teman-teman sekalian, senyum. Beda loh antara cengengesan sama senyum. Senyum gini nih, sebentar, saya mau senyum yang manis dulu sebentar. Gitu ya, itu senyum. Tapi kalau gini nih, itu cengengesan namanya. Kalau cengengesan, kenapa lo? Salah makan obat apa lo? Baik, saya ikut sekalian, jangan remehkan ketaatan sekecil apapun. Kemudian yang kedua, katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, Inna Allah khabba sakhatahu fi ma'asih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan murkanya ada pada perbuatan-perbuatan dosa. Fala tahtagiranna minal ma'siyati syai'an la'alla fihi sakhatallah. Jangan remehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Siapa tahu di dalamnya terdapat murkanya Allah. Kalau Allah udah murka kepadamu, teman-teman saudara sekalian, nggak ada yang bisa menghalangi kemurkaannya. Ya, jangan remehkan kemaksiatan. Nabi Muhammad bercerita, dakhalatil mar'a ilan nar bil hirrah. Seorang perempuan ada yang masuk neraka disebabkan karena seekor kucing.
Dia ambil kucing ke rumahnya, ditaruh di dalam kandang, taruh dalam rumah, dia lupa ngasih makan, akhirnya mati tuh kucing. Kata Nabi, bukannya dia bebasin, dia bisa makan sendiri, atau dia kasih makan, jangan sampai lupa. Ini karena dia meremehkan kucing tersebut, teman-teman saudara sekalian. Allah bagi murka kepadanya, membuat dia nggak bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Serem benar. Jangan remehkan kemaksiatan sekecil apapun. Nggak apa-apa utang pakai riba, nggak apa-apa juga, Allah Maha tahu kok, saya nggak bisa punya rumah kalau saya nggak utang riba. Nggak apa-apa kok, cuman gitu doang. Ada orang utang sama saya, ya saya kasih tambahan kalau dia mau gitu kan. Masa saya rugi dong kalau dia nggak saya kasih bunga, nggak saya bungain. Teman-teman saya sekalian, nggak apa-apa kok, cuman urusan nambel daging doang dikit di hidung biar kelihatan gitu. Operasi plastik, ya. Pergi ke dokter, dok, plastikin hidung saya, dok. Ya Allah, ya Allah. Jangan remehkan kemaksiatan, dosa sekecil apapun. Siapa tahu di dalamnya terdapat murkanya Allah. Kalau Allah udah murka, ya Allah, siapa yang bisa nyelamatin kita? Saudara sekalian saya muliakan, yang ketiga, katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, innallaha khabba awliya'ahu baina ibadih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan para kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya. Fala tahtagiranna ahadan, jangan remehkan siapapun, la'allahu wali min awliyaillah, siapa tahu dia adalah kekasih Allah. Sekarang ini masih begitu, entarnya kita nggak tahu, betul nggak? Sekarangnya sih dia biasa-biasa aja, entarnya kita nggak paham, teman-teman saya sekalian. Dia dicinta sama Allah apa enggak, kita masa tahu. Ustazah, masa sih Allah mau cinta sama perempuan yang pakaiannya terbuka? Sekarang masih kayak gitu. Kita nggak tahu, mungkin gara-gara apa dia kemudian jadi dicinta. Orang sekedar ngasih anak yatim 2 buah kurma aja bisa masuk surga kok, iya kan? Kita nggak pernah tahu, teman-teman sekalian. Bahkan kepada pezina tuh si Maiz, katanya Nabi Muhammad SAW dia kekasih Allah SWT. Ada tuh seorang pezina di zaman Nabi minta dirajam. Nabi Muhammad bilang, kamu mungkin nggak zina kali? Saya zina Rasul, bahkan saya udah hamil. Dan Nabi, kalau kamu saya rajam sekarang berarti saya bunuh 2 orang. Padahal yang salah kamu doang, anak kamu kan gak salah. Jadi gimana Rasul? Nanti kalau udah kamu lahiran, datang lagi sama Nabi. Kata Nabi, kalau kamu saya rajam sekarang, kamu nyusuin anak kamu, ntar siapa yang bisa ngasih dia susu? Ya gimana Rasul? Datang lagi ntar kalau dia udah kamu sapi. Teman-teman sekalian, datang lagi, kemudian dia bawa anaknya udah pegang makanan. Nabi udah gak punya alasan lagi untuk gak ngerajam dia. Akhirnya beneran sama Nabi dirajam. Kumpulin temen-temennya, dipendem, dilempar batu sampai sematinya. Jadi sekalian, saat ada seorang sahabat melempar dia nih, ada salah satunya itu yang kena pas di pembuluh darahnya, sehingga pembuluh darahnya muncrat kena ke tangan dia, tangan seorang sahabat. Fa'izma'az hadar rajul, dia ngerasa jijik sama darahnya seorang pezina. Teman-teman sekalian, ini hadis ini benar-benar ngajarin kepada kita sudut pandang menilai orang lain. Seorang pezina yang bahkan dirajam, Nabi tetap ngajarin kita untuk husnudon. Kamu nggak tahu siapa dia. Jadi sekalian, ketika orang ini ngerasa jijik sama darahnya perempuan tersebut, dirasakan, darah pezina nih nempel di baju saya, gitu. Kelihatan banget muka dia yang merasa jijik. Kan orang kalau mukanya jijik kan kelihatan ya. Maka ibu-ibu kalau ngeliatin saya jijik juga sih kelihatan. Kan gak pernah. Tapi kelihatan, muka orang kan muka ngantuk kelihatan, muka lapar kelihatan gitu loh. Ini dia ngerasa jijik gitu sama darahnya pezina itu. Nabi lihat dia merah muka Nabi karena marah. Kemudian Nabi Muhammad membentak orang tersebut yang rasa jijik sama darahnya pezina. Nabi Muhammad mengatakan, "Arafti man hi?" Kata Nabi, "Kamu tahu siapa dia? Yang kamu ngerasa jijik sama darahnya dia itu? Kamu tahu siapa dia?" Dia bilang, "Innaha zaniyah ya Rasulullah." Dia kan seorang pezina Rasul. Nabi tambah
tambah merah mukanya karena marah. Kemudian berkata, innaha qatabat bitaubatin law wuzi'at ala ahli al-ardi lakafathum. Sesungguhnya dia adalah seorang pezina betul, tapi dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang andai taubatnya dibagi buat seluruh penduduk dunia ini, niscaya Allah akan menerima semuanya dan mencintai semuanya dengan taubat tersebut. Gimana pula ini taubatnya orang sedunia dikumpulin sama satu orang, mau tahu siapa dia? Kasih Allah Subhanahu wa taala yang kamu ngerasa jijik sama darahnya tersebut. Nah itulah teman-teman sekalian, Nabi ngajarin kepada kita cara pandang terhadap siapapun yang ada di sekeliling kita. Kamu tidak lebih baik dari siapapun, maka apa alasanmu melaknat-laknat siapapun? Begitu kan ya? Apa alasanmu gitu? Karenanya kita tahu dari hal yang seperti ini, kalau orang udah ngelaknat-laknat, ngata-ngatain orang di panggung, ngata-ngatain siapapun di majelis, nah udah deh, bubar, jangan hadir teman-teman sekalian. Keluar aja, pulang, nggak apa-apa. Kamu nongkrong di tempat bakso gitu ya, jauh lebih baik, saudara sekalian, jauh lebih baik, kenyang sama bakso seenggaknya, bukan kenyang dari turunnya laknat dari Allah kepadamu. Betul nggak? Gitu ya. Kalau pas hadir satu majelis, yuk ngebakso. Ustazah kita suruh bakso. Tapi insya Allah mudah-mudahan jangan sampai ada yang dikenalkan dengan majelis yang seperti itu ya. Ya, pokoknya asal kita udah tahu aja, oh majelis beda nih, lanat-lanat orang nih di sini enggak ada, saya nggak cocok. Gitu aja, keluar aja langsung. Atau enggak melaknat-laknat orang, kafir-kafirin orang, ngebid'ah-bid'ahin orang. Nah nih katanya Imamul Haddad dalam kitab ini gitu. Zaman sekarang banyak banget yang kerjaannya ngebid'ah-bid'ahin orang. Ya Allah. Yang kerjanya mengkafir-kafirkan orang, teman-teman sekalian. Bahkan yang dikafirkan gak tanggung-tanggung, ibunda Nabi dikata di neraka. Kalau kamu hadir di majelis yang seperti itu, bubar, keluar. Kayak apa Nabi Muhammad kepadamu? Kalau sampai kemudian kamu datang kepadanya dan Nabi Muhammad bilang, kamu yang ngatain ibu saya di neraka kan? Berani? Ya Allah. Tapi ustazah itu ada hadisnya. Hadis dari mana tahu teman-teman sekalian? Sekalian saya muliakan. Nih ya, kita pakai akal aja. Orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad terutus itu namanya ahli fatrah. Wa ma kunna mu'adzibuhum hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menurunkan adab, maksudnya kami tidak akan menetapkan neraka kepada siapapun hatta nab'atha rasula, sampai kami turunkan utusan. Dari masa terangkatnya Nabi Allah Isa alaihissalam sampai kepada terutusnya Nabi Muhammad alaihissalam 500 tahun, teman-teman sekalian. Itu namanya ayyamul fatrah, masa-masa nggak ada nabi. Dan karena nggak ada nabi, teman-teman sekalian, karena nggak ada nabi, nggak ada yang diazab di neraka. Nabinya nggak ada, yang jadi patokan hidup apaan? Betul nggak? Jadi nggak ada ceritanya. Orang-orang kafir Quraisy yang dulu-dulu saling bunuh orang, yang saling nyelakain orang, si fulan bin fulan yang jahat sama orang ini, itu aja Allah bilang aku nggak akan azab karena nggak ada aturannya zaman tersebut. 500 tahun itu masa fatrah. Itu loh, terhadap orang yang hidup di zaman masa fatrah seperti itu mereka nggak ada azabnya, teman-teman sekalian, kalau tidak Islam. Ibunda Nabi Muhammad alaihi salam, Allah yang pilih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa taqallubaka fis sajidin, dan kami membolak-balikan engkau wahai Nabi Muhammad, dari sulbi kami pindahkan ke rahim, dari rahim kami lahirkan. Nanti lagi kemudian ininya dia, si keturunan orang tersebut kami pindahkan lagi ke rahim, dari rahim kami pindahkan lagi ke sulbi, seorang dilahirkan. Terus seperti itu, fisajidin, semua yang membawa nasab wahai Nabi Muhammad, fisajidin, semuanya ahli sujud kepada Allah. Allah yang bilang itu dalam Al-Quran.
dan kemudian kamu berani-berani berkata ibunda Nabi Muhammad di neraka? Berani benar gitu. Andai nggak ada ayat itu sekalipun, adalah hal yang sangat santun bagimu untuk nggak ngomong apa-apa. Kalaupun kamu nggak ngerti, nggak usah ngomong, kan begitu ya? Jangan sok tahu, karena ini adalah sesuatu hal yang besar. Berani amat kamu sama Nabi Muhammad alaihissalam. Kecuali jika datang keterangannya Abu Lahab paman Nabi, tapi Allah mengatakan nerakanya dalam Al-Quran. Oke, kan begitu. Segitunya ketika ada seseorang yang tiap sholat bacanya tabat, Nabi tegur dia, teman-teman sekalian. Nabi tegur dia. Itu segitunya. Bisa jadi dia kagak apal surat yang lain. Ditegur sama Nabi Muhammad alaihissalam, kenapa kamu selalu membaca surat tabat? Kok nggak ada surat yang lain gitu? Kok kayaknya paman saya yang kafir kamu ingat-ingat mulu gitu, kata-katain mulu gitu. Itu yang udah kafir dan yang nyakitin Nabi, teman-teman saya sekalian. Ibunda Nabi, ya Allah, Nabi cintanya sama beliau kayak apa? Dan beliau sendiri cintanya sama Nabi seperti apaan, teman-teman saya sekalian? In sadaqtu fima ra'ait. In sadaqtu fima ra'ait. Jika benar apa yang saya lihat, wahai Muhammad, fa anta mab'utsun ilal anami, sesungguhnya engkau adalah calon nabi yang akan terutus. Dibilangin, siapa yang ngomong kayak begitu? Ibunda Nabi. Di saat dia berusia, Nabi Muhammad berusia 6 tahun, di perjalanan dari Mekah ke Bani Najjar, Madinah, arah pulang dari Bani Najjar tersebut, di daerah namanya Abwa, ibundanya sakit terbaring di atas tempat tidur. Ada keluarga, ada orang-orang di situ jengukin dia. Udah mau meninggal dunia, dipegang tangannya anak umur 6 tahun. Wahai Muhammad, jika benar apa yang saya lihat di masa kehamilan saya, kamu adalah calon nabi yang akan diutuskan. Nggak beriman tuh? Beriman. Bahkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad, nggak beriman gimana? Saya nggak tahu kalau saya hamil kecuali karena diberitahu oleh orang-orang mulia yang datang di mimpi saya. Tapi kan itu hadisnya nggak sahih. Kamu sih semua yang tentang kemuliaan Nabi Muhammad dibilangnya nggak sahih mulu. Syahadatmu itu kepada siapa? Kalau kamu nggak punya rasa cinta sama Nabi, bukankah syahadat kita sama? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu kok kayak ada apaan dalam hati kamu kepada Nabi? Orang ziarah makam Nabi nggak boleh, orang sholawatan nggak boleh, orang hadir maulid nggak boleh, puji-puji Nabi Muhammad nggak boleh, puji pejabat kamu nggak apa-apa. Ada apa di hatimu, kawan? Ada apa di hatimu, bro? Sis, ada apa di hatimu kepada Nabi? Tidakkah seharusnya membuatmu berkaca, nih kok saya aneh ya? Ada artis dipuji-puji saya nggak kenapa-napa, kenapa yang dipuji Nabi Muhammad saya nggak senang hati? Kan gitu mestinya. Betul nggak teman-teman saya sekalian? Kenapa ada orang muji-muji Nabi, saya malah ngatain bid'ah? Sementara ada orang muji Obama, Barack Obama, dipuji, dia nggak kenapa-napa hatinya. Ada orang muji orang yang bahkan nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak lagi ngata-ngatain Barack Obama, mohon maaf ya. Tapi maksud saya gini loh, ada orang memuji orang yang bahkan nggak beriman kepada Allah, dia nggak kenapa-napa, dia nggak menyalahkan itu. Tapi begitu ada orang muji Nabi Muhammad dikatain bid'ah, kan aneh gitu. Ini syahadat dia kepada siapa sebenarnya? Ya Allah, ya Allah. Nah, kita mesti beragama pakai nurani. Beragamanya itu pakai akal sehat ditambah hati yang jernih. Rasakan cinta dalam beragama. Kamu akan tahu bahwa agama yang benar tak akan pernah bertentangan dengan nurani, tak akan pernah bertentangan dengan hati yang bersih, tak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari kita benahi cara berpikir kita.
Sehingga nggak ada ceritanya lisan kita dengan mudah mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, apalagi kayak mewajibkan bahwa dia pasti neraka. Gitu loh. Ya Allah, ya Allah. Betapa banyak yang mau dipastiin sama dia masuk neraka ini ya. Kalau memang semua orang yang pernah hadir di majelis maulid dikata kafir, kalau kemudian ada orang yang ziarah ke makam Nabi dikata bid'ah, berapa banyaknya yang mau dibid'ahkan, mau dikafirkan sama dia ini, teman-teman sekalian. Apa nggak jadi pembahasan bagi mereka itu? Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad ketika menyebutkan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat dari umat Islam. Ketika ditanya Nabi, siapa mereka ya Rasulullah? Alladzi ana alaihi wa ashabi, yaitu ajaran yang aku pegang dan dipegang sama sahabat-sahabatku. Taunya gimana Rasul? Kata para sahabat, zaman ke depan orang nggak ketemu sama kita, nggak ketemu kepadamu Rasulullah. Taunya gimana? Kata Nabi, alaikum bisawadil a'zam, ikutilah kelompok terbanyak dari umat Islam. Umat Islam kelompok terbanyaknya, teman-teman sekalian, saya udah kemana-mana. Umat Islam kelompok yang terbanyaknya pada cinta sama Nabi Muhammad. Umat Islam kelompok terbanyaknya semuanya pada demen sholawatan menabi. Umat Islam yang terbanyaknya di mana-mana, semuanya pada senang dan gak ada ceritanya laknat-laknat orang. Umat Islam secara keseluruhan, teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, cita-cita mereka kepengen kalau punya duit lebih berangkat ke tanah suci. Ngapain? Buat umrah, buat haji, buat ziarah ke makam Nabi Muhammad, buat ziarah ke makam Nabi. Gitu saudariku sekalian, tuh umat Islam seluruh dunia. Saya udah kemana-mana dah, saya tahu itu. Saudariku sekalian saya muliakan, gak usah khawatir. Saya gak pernah kok ketika saya nyampein tentang kita harus cinta sama Nabi Muhammad, kita harus banyak baca sholawatan Nabi, gak ada ceritanya orang bilang, Ustazah kok bawa ajaran yang aneh-aneh kayak gitu. Gak pernah ada ceritanya, gak ada. Saya gak pernah denger itu dari siapapun. Kalau ada orang ngomong kayak begitu, bakalan diserbu sama semua orang, lo yang aneh kali, gitu. Benar ya? Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau ada orang kemudian di majelis ada ustadz, ada ustadzah, mau dia gelarnya panjang banget, tapi dia di majelis laknat-laknat sahabat misal, atau dia di majelis ngata-ngatain bid'ah, ngata-ngatain kafir, gitu ya, samperin aja, bilang, Ustadz kok aneh Ustadz? Kenapa Ustadz gak ikutan as-sawadul a'zam? Yang kata Nabi Muhammad, alaikum bis-sawadul a'zam, ikutilah kelompok terbanyak dari umat Islam. Fa inna ummati lan tajtami ala dalalah, umatku secara mayoritas tidak akan bersepakat dalam kebatilan. Umatku secara mayoritas tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Dan Imam Al-Haddad dalam salah satu kitabnya mengatakan, saya udah lihat dari sejak zamannya Nabi sampai ke zaman kita sekarang ini, katanya beliau, saya udah lihat kelompok as-sawadul a'zam alladzi ana alaih, yang saya pegang ini, ajaran kita ini selalu menjadi as-sawadul a'zam sampai di zaman sekarang ini, kata Imam Al-Haddad. Dan saya lanjutin nih sekarang, saya juga udah lihat, saya udah pergi kemana-mana, saya udah naik pesawat kemana-mana, saya udah pergi ke kampung, ke kota, pergi ke gedung tinggi, sampai ke pinggiran-pinggiran sungai, pergi ke pelosok-pelosok, pergi ke hutan, pergi kemana-mana, teman-teman saudara sekalian. Dan apa yang kita pegang ini dari mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW, mencintai keluarga Nabi besar Muhammad SAW, as-sawadul a'zam adalah kelompok terbanyak dari umat Islam di zaman sekarang ini. Maka kalau dalam urusan beragama, jangan pernah ikutan minoritas, begitu ya. Dalam urusan beragama, keyakinan kita jangan pernah ikutan minoritas. Teman-teman sekalian, jangan pernah ikutan minoritas. Sebab Nabi Muhammad mengatakan as-sawadul a'zam, gitu ya. Nah, kalau udah ketemu orang-orang ngebid'ah-bid'ahin, memfasik-fasikan, ngata-ngatain ini begini, ini begitu, udah nggak usah ikutan. Doa alal muslimin bisyarat, mendoakan orang Islam biar dapat keburukan. Nah, itu juga jangan ikut-ikutan. Semua nih yang disebutin di sini, ya semuanya
Niat tandain sampai al-wa'dul kadhib. Saya akan masih akan mau menerangkan insyaallah di minggu yang akan datang tentang bahayanya perdebatan, bahayanya permusuhan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Apa tuh? Yang keempatnya apaan tuh ya? Iya bener, saya belum kelar. Katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, innallaha khabba sa'atul ijabah fi yaumil jum'ah wa lailati. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktu ijabah doa di antara malam dan hari Jumat. Maka banyaklah berdoa di malam Jumat dan hari Jumat, siapa tahu ngepasin waktu mustajab doa. Sehingga doamu diijabah oleh Allah SWT. Paling mungkin saat terdengar adzan, maksudnya saat imam naik di atas mimbar khutbah Jumat. Nah itu paling mungkin. Sama paling mungkin yang kedua adalah ba'da asar hari Jumat. Dan paling mungkin yang ketiga adalah sesaat menjelang subuh pada malam Jumat. 3 waktu tersebut paling mungkin menjadi waktu ijabah doa, tapi waktu yang lain pun mungkin juga gitu. Assalamualaikum Ustazah, sebelumnya maafkan saya yang minim ilmu ini, saya mau tanya, dasar apa kita memilih suatu madhab? Haruskah memilih salah satu? Karena saya pribadi tidak begitu paham. Lalu dalam kondisi yang bagaimana kita bisa mengambil madhab yang lain? Apakah harus urgent dulu? Sekali lagi mohon maaf, terima kasih banyak atas jawaban Ustazah. Gini ya teman-teman saya sekalian, gini, Islam ini kan sebenarnya dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi Al-Quran dan Al-Hadis itu barang mentah, saudara sekalian, multi tafsir dan punya banyak hal yang bertentangan gitu ya. Misalnya kayak masalah hadis, Al-Quran tentu saja tidak, tapi dalam hadis-hadisnya Nabi itu ada banyak keterangan. Misalnya kayak gini, saya melihat Nabi Muhammad berdiri mengerjakan sholat dan tangan beliau bersedekap di antara dada dan pusar. Itu ada riwayat gitu. Ada lagi sahabat bercerita, saya lihat Nabi Muhammad sedang sholat dan saya lihat tangan beliau terletak di antara beliau melepaskannya gitu, terlihat di antara dua sisi tubuh beliau, gitu ya. Nah ini teman-teman saya sekalian, kita kemudian mau sholat kan mau ngikutin kayak katanya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni." Salatlah kalian dengan caraku mengerjakan salat. Nah, kita bingung, ini jadinya sedekap apa lepas nih? Begitu. Halo? Misalnya gini ya, hal yang paling mudah deh. Misalnya gini, Allah SWT bilang dalam Al-Quran, "Aulamastumun nisa," atau ketika kalian bersentuhan dengan kulit istri kalian, perempuan kalian, maksudnya istri kalian. Ketika kalian bersentuhan dengan istri kalian, idza ja'akumul ghaid, apabila datang buang air besar, maksudnya kamu buang air gitu ya, atau kamu kencing, kamu buang air, atau ketika kamu bersentuhan dengan istri kalian, fatayammamu sa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, maka segera berwudulah. Kalau kamu nggak ada air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Nah ini Allah lagi ceritain bahwasanya buang air besar batalin wudu. Aulamastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh istri kalian, berarti batal wudu. Imam Syafi'i ambil itu, tapi Imam Malik bilang tunggu dulu, ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad keluar dari rumah, sebelum itu berpamitan sama Sayyidah Aisyah, beliau mencium kening Aisyah dan tidak berwudu kembali. Sedikit sekalian, ini ada ayat bunyi begitu, ada hadis bunyi begitu. Ini kan harus dimasak biar jadi satu hukum. Kan begitu? Nah ini saudara sekalian, ilmu dalam Al-Quran. Kalau ada orang bilang kayak begini, kita hanya perlu ngambil dari Al-Quran, saya pokoknya cuma mau Quran aja, Islam saya adalah Islam Quran, kitab suci adalah Al-Quran, jadi saya mau pegang Al-Quran aja. Saudara sekalian, kamu gak akan dapat beragama Islam hanya dengan pegang Al-Quran. Kenapa gitu? Sebab Al-Quran itu cerita tentang sholat, duhur, asar, maghrib, isya aja gak ada. Cuman adanya dirikan sholat. Sholatmu kayak apaan?
Sholat itu apa sih? Aqimi sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Oh, berarti kalau saya udah ingat Allah, berarti saya udah sholat. Akhirnya begitu. Jadi melenceng dari pemahaman Islam yang sebenarnya. Saudara sekalian, kalau ada orang cuma mau ngambil dari Al-Quran. Kalau ada orang mau ngambil Al-Quran dan Al-Hadis, teman-teman saudara sekalian. Nah, dalam hadis seperti yang tadi saya sampaikan, ada banyak khilafiyah. Ada yang lihat begini, ada yang lihat begitu. Nabi Muhammad, katanya Sayyidah Aisyah, saya lihat beliau mengerjakan salat duha 2 rakaat. Ada lagi sahabat mengatakan, Sayyidah Hafsah, istri yang lain mengatakan, saya lihat Nabi Muhammad salat duha 4 rakaat. Ada lagi yang mengatakan Sayyidah Ummu Hani, dia bilang, saya mau ketemu sama Nabi. Sayyidah Ummu Hani itu adalah kakak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu sama Nabi, tapi Nabi dekat sama beliau gitu ya, sama Sayyidah Ummu Hani, seorang perempuan Masya Allah. Dia datang kepada Nabi mau nanya satu permasalahan Nabi. Nabi lagi sholat duha, saya tungguin, katanya Sayyidah Ummu Hani. Saya hitung dari duhanya Nabi Muhammad 8 rakaat. Sebenarnya berapa rakaat duha itu? Kan begitu? Sehingga sekalian saya muliakan. Nah, dari hadis-hadis ini ada orang yang kemudian ngumpulin dari hadis-hadis, kemudian dibuatkan satu hukum. Kalau diistilahkan yang gampangnya teman-teman, ini saya tahu nih caranya buat teman-teman biar mikirnya gampang. Gini loh, Al-Quran sama Al-Hadis tuh kayak tepung, telur, mentega, garam, barang mentah. Saudara sekalian, begitu ya. Kamu nggak mungkin bilang bahwa saya mau sarapan tepung. Ya gitu, harus dimasak dulu, biar jadi roti dulu, biar jadi cakwe dulu, biar jadi donat dulu, baru kamu bisa makan, teman-teman sekalian. Kalau kamu bukan tukang masak, gampang, udah tinggal kamu pergi aja ke situ tuh, ada toko kue namanya Holland Bakery. Udah keluar halalnya, makanya saya sebut. Serius sekalian, ketahuan aja, kelihatan aja. Ya Allah, saya kan sering kelaparan di jalan, jadi saya lihat, wah udah ada halalnya tuh. Misalnya gitu. Kalau kita kemudian bukan tukang masak, udah gampang aja. Kamu masak, kamu masuk ke toko roti, kemudian kamu beli rotinya, kamu makan. Udah nggak usah susah-susah. Kamu di saat lagi lapar, nggak punya banyak waktu, jangan beli tepung. Repot, lama. Kapan mau masaknya, kapan mau makannya. Maka berterima kasihlah kepada para tukang-tukang masak, para koki-koki, kan begitu ya, yang sudah membuatkan makanan-makanan untukmu tanpa perlu kamu belajar cara masak lagi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, udah tinggal makan doang kan enak. Nah, si koki-koki ini dalam Islam namanya memasak hukum. Dari dasar dikaji hukumnya, itu namanya istimbat. Istimbat itu memasak hukum, melakukan proses pengambilan hukum dari dasar-dasar yang ada dalam Islam, itu namanya istimbat. Teman-teman sekalian, syaratnya istimbat, syaratnya orang masak hukum lebih daripada syaratnya orang bikin kue, teman-teman sekalian. Orang kalau bikin kue nggak pengalaman, pernah cobain nggak bikin kue bantet? Pernah tahu kan? Teman-teman sekalian, saya muliakan, kayak gitu tuh kalau kita nggak ngerti bikin kue gitu. Demikian pula kalau orang nggak ngerti caranya istimbat, kemudian dia melahirkan hukum-hukum sendiri, jadi bingung. Saudara sekalian, sudah ada yang mengistimbatkan untukmu. Syaratnya hafal Quran beserta pemahamannya, tahu sebab nuzulnya dan tahu kapan turunnya, agar dia bisa memutuskan mana ayat yang nasakh, mana ayat yang mansuh, mana ayat yang duluan dan mana ayat yang belakangan. Sehingga kalau ada ayat bertentangan satu dari yang kedua, maka yang diambil ada yang kedua, sebab yang kedua menasakh, menghapus hukum dari yang pertama. Teman-teman sekalian, harus hafal.
Bukan hanya 1000, bukan hanya 2000, tapi hampir secara keseluruhan hadisnya Nabi besar Muhammad. Sekurangnya dari kitab-kitab yang mu'tamad, Sahih Bukhari Muslim, Sahih Imam At-Tirmidzi, begitu ya, itu harus dihafal. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud dan seterusnya. Ada 7 kitab mu'tamad dalam kitab hadis. Semuanya harus dia hafal bersama dengan pemahamannya. Saudariku sekalian saya muliakan, dan dia harus pula mengerti yang perawi hadisnya itu ada dhaif apa enggak, ada lupa apa enggak, ada ini apa enggak, siapa yang merawikannya, harus bisa nyambunginnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nih yang hadir di tempat ini kagak ada yang bisa istimbat. Nggak ada, teman-teman sekalian. Ustazah bisa apa nggak? Buru-buru. Itu istimbat itu adalah kerjaannya orang-orang yang memang dapat melakukan itu, para ulama-ulama kita. Saudara sekalian, kemudian mereka ini, para ulama-ulama ini merumuskan hukum-hukum dan dibukukan. Gitu ya. Siapa? Imam yang pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah merumuskan dari hukum-hukum beliau sampaikan kepada masyarakat dan ditulis. Rukun wudu, syarat sholat, rukun sholat, udah tinggal dipakai doang. Kita udah nggak usah pakai nanya-nanyain dalilnya buat nutup aurat dalam sholat, auratnya apa-apa aja, dia udah pikirin teman-teman sekalian. Imam Abu Hanifah. Kemudian setelah Imam Abu Hanifah ada Imam Malik namanya. Kemudian ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, muridnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Malik. Saudara sekalian, kemudian ada muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad ibn Hambal, arba'atul a'immatul mujtahidin. 4 ulama-ulama ahli ijtihad, imam-imam kita dalam fikih yang disebut ahli sunnah wal jamaah, itu adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah yang pertama. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Madhabnya namanya madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, kemudian madhab Hambali. Saudara sekalian saya muliakan, kalau ada orang saya nggak mau ikutan madhab, itu sama kayak saya nggak mau makan roti, makan tepung aja dah. Gitu ya, jelas ya ini ya. Kayak gitu. Boleh nggak Ustazah pindah madhab? Boleh dalam keadaan darurat. Misalnya kayak kita lagi di Mekah, Madinah kesulitan untuk bisa jagain wudhu ketika tawaf Mekah terutamanya ya. Kita kesulitan jaga wudhu kalau nggak bersentuhan dengan laki-laki di saat tawaf. Nah ya udah, kalau emang kayak begitu ikuti pendapat Imam Malik, dan mesti kita pelajarin wudhunya juga harus sesuai sama pendapatnya Imam Malik. Assalamualaikum, Ustazah, mohon penjelasannya mengenai ghibah yang diperbolehkan. Karena sekarang ini sedang ramai menjelek-jelekan aib seorang pemimpin, sangat dibolehkan atau dighibahi. Entah hanya asumsi saja karena data dan fakta jika memang benar pernyataan tersebut. Katanya perbuatannya sudah sangat zalim dan harus diketahui semua orang agar tidak berlanjut dan tidak berulang lagi kezalimannya. Syukron Ustazah atas pencerahannya. Ya itu, kamu gak jelek-jelekin gak jadi pertanyaan. Ya, saya sih ngelihatnya tetap tidak mau mengotori lisan saya dengan menyampaikan hal-hal yang tidak saya tahu pasti kejelasannya. Kalau hal-hal yang saya nggak tahu pasti kejelasannya, lebih baik gitu. Dan kamu punya pilihan. Dan teman-teman saya sekalian, orang paling susah dinasehati. 1, yang sedang jatuh cinta. 2, kalau lagi pemilu kayak gini nih, nggak bisa mau nasihatin, nggak bisa. Betul apa enggak? Udah aja, kamu udah punya pilihan. Udah, ya udah, bismillah. Kamu punya pilihan itu kenapa? Karena ikutan sama para ulama. Udah titik, udah segitu aja. Udah, nggak usah pakai yang jelek-jelekin ini itu apa segala macam. Nggak usah ngapain. Terlalu banyak energi yang terbuang, teman-teman saya sekalian. Itu kalau waktunya ngomongin orang kayak begitu, kamu pakai buat baca Al-Quran, udah khatam berapa kali? Betul nggak? Assalamualaikum Ustazah yang selalu dirahmati Allah. Usia berapa seorang anak laki-laki bisa membatalkan wudhu perempuan dewasa yang bukan mahramnya apabila bersentuhan dengannya? Apakah anak laki-laki di bawah usia 7 tahun sudah dihitan itu termasuk? Iya betul. Sebenarnya batasannya gini, mimma yushtaha minhu.
haddun yushta minhu. Dia sampai bukan usia, tapi tubuh yang berkemungkinan, badan yang berkemungkinan untuk disyahwati. Maaf ya teman-teman sekalian. Kita kalau ngelihat anak bayi nggak pakai baju, telanjang sekalipun, kita ngelihatnya lucu. Di batasan umur berapa yang kalau kita ngelihat anak telanjang gitu ya, pakai baju renang misalnya gitu, tutupin bawahnya doang. Baju renangnya kan juga anak-anak itu kan baru bawahnya doang gitu ya. Teman-teman sekalian, di batasan badan dia berapa yang kalau kita ngelihat itu masih lucu, dan di batasan berapa yang kita ngelihatnya udah risih. Nah itu dia. Kalau kita ngelihatnya udah risih, berarti dia sudah masuk batas umur yang dia membatalkan wudhu seseorang. Kebanyakannya usia 7-8 tahun, umur SD tuh. Nah itu udah batalin sekalian. Tapi kalau umur 5 tahun masih lucu kita lihatnya, ya kan ya? Masih yang ini lagi jalan gitu. Masih lucu aja gitu. Halo? Kok gitu sih? Nah itu gitu ya. Jadi itu seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Ustazah. Assalamualaikum. Saya mau cepet-cepetan aja ya ini ya bacanya ya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, apabila kita pernah mengikuti majelis yang dipimpin seorang ibu Ustaz, tapi di dalamnya terdapat tentang politik yang menjurus untuk menyebarkan kebencian kepada seorang yang non muslim, apakah harus kita ikuti untuk membenci non muslim? Padahal dia adalah betul Ustaz yang begitu banyak pengikutnya. Iya, ini aja sih ya, kita tuh pokoknya tahu ngatur diri kita gitu loh. Kalau kamu punya banyak waktu untuk bisa hadir di mana-mana, ya silakan aja, sekedar kamu tahu misalnya gitu kan. Tapi kalau menurut saya, kalau yang kamu ketika keluar dari majelis tersebut perasaan kamu nggak enak, bukan malah seneng untuk ibadahnya jadi nambah, sabarnya, akhlaknya jadi nambah, nggak kayak gitu. Saudara sekalian, nah itu mendingan kita udah pilih-pilih aja gitu. Yang lain-lain yang bagus-bagusnya aja banyak kok. Kenapa kamu harus pilih-pilih? Yang bagusnya kita ambil, yang gak bagusnya kita tinggal. Bener gak? Kan ada nih kan, kalau hadir di majelis, mudah-mudahan majelis ini termasuk, kamu hanya tinggal duduk dengerin semuanya, insya Allah bagus. Kan begitu ya? Semua yang disampaikan insya Allah benar gitu. Diawali dengan sholawat, sampaikan tentang pembahasan-pembahasan yang memang kita perlukan. Kan begitu kan? Jadi sekalian kitabnya bagus gitu kan, pembahasannya memang kita perlukan. Kita nggak harus pilih-pilih, kan enak. Kita datang ke majelisnya Ustadz Abdul Somad, kita datang pergi ke majelisnya Ustadz siapa banyak banget. Habib pun banyak banget. Kamu tinggal perlu duduk dengerin semuanya, masukin sebisa yang kamu masukin. Tenang, kan begitu. Daripada kamu harus duduk di majelis dan kamu harus pilih-pilih yang ini yang bagus apa yang nggak bagus ya, yang ini yang harus ambil apa nggak harus ambil ya, nggak enak kan, capek kan. Jangan buang-buang energi, jangan buang-buang waktu. Pergi majelis itu kan juga butuh modal, buat bensin, buat gojek, terus pergi majelis itu kan juga butuh waktu. Kamu tinggalkan keluarga, gak usah nyari yang pakai harus milih-milih lagi. Assalamualaikum Ustazah, yang kami sayangi Ustazah, bagaimana orang yang ada di majelis tapi suka sering sibuk dengan HP-nya? Dia mungkin lagi nulis keterangan pakai HP-nya. Kenapa jadi kamu yang suudon? Saya aja gak suudon yang ngajar. Saya kalau ngelihat orang yang lagi saya nyampein sesuatu terus dia sibuk gitu sama HP-nya, oh lagi nulis keterangan saya nih. Dia lagi mau share, mumpung masih inget, mumpung masih bisa inian, dia lagi ngasih tahu anaknya, Ustaz Dalima bilang gini nak, gitu kan ya. Teman-teman sekalian, kenapa yang kamu lihatnya yang amit-amit? Napis ini orang ngaji aja bikin hilang konsentrasi saya. Lah kamu, dia juga hilang konsentrasinya. Apakah dia termasuk yang hadir majelis atau tidak? Ya hadirlah. Terus dia tulis gini nih, yuk kepada jamaah jangan sibuk dengan HP-nya ya. Ya, oke ya. Ya maksudnya gini, kalau sibukmu dengan urusan yang lain ya memang ini peringatan ya. Jangan sibuk dengan hal yang lain, jangan sampai
Kamu di saat di luar sibuk mau hadir majelis gini gitu, pas giliran di majelis sibuk nanggepin komentar orang di dalam media sosial, balik-balik gitu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya masuk di grup tapi ada yang mengeluarkan kitab Fatihul Jannah, fi Fatihul Jannah Jinan, mengatasnamakan Imam Ja'far As-Shadiq. Yang saya mau tanya, apakah kitab itu dari Syiah? Kalau benar, saya akan keluar dari grup tersebut. Saya nggak kenal kitabnya, saya nggak tahu kitabnya, karenanya saya tidak akan berkomentar. Kan pelajarannya gitu, kalau nggak tahu jangan komentar, jangan sok tahu. Saya nggak mau ngajarin untuk jangan sok tahu, saya sendiri kemudian jadi sok tahu. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, waktu sholat hajat itu kapan ya? Kalau kamu punya hajat? Halo? Sama ini kayak pertanyaannya gini, Ustazah sholat safar itu kapan ya? Kalau kamu mau safar. Kalau kamu cuma mau pergi ke dapur, nggak usah sholat safar. Sholli sunatas safar ilal matbah raka'atain lillahi, nggak usah. Kalau boleh tidak kalau saya sholat hajat setelah sholat duha? Ya tergantung kamu punya hajat apa enggak. Kalau kamu punya hajat, memang gini ya teman-teman sekalian, sama halnya dengan sholat sunnah safar. Kamu tidak boleh melakukannya kecuali kalau kamu mau. Sama halnya dengan sholat sunnah hajat, kamu nggak boleh melakukannya kecuali di saat kamu sedang ada hajat yang memang kamu inginkan untuk terijabah. Jangan kemudian, ya hajat mah banyak aja Ustazah. Ya saya tahu, hajat mah banyak aja teman-teman sekalian. Tapi bukan berarti setiap kali ada hajat yang gak jelas sekalipun kamu minta gitu loh. Gak gitu. Jadi ada hajat yang memang sedang hajat gitu. Sama halnya dengan sujud syukur. Kamu gak boleh melakukan sujud syukur tiap hari. Gak boleh. Kan kita harus bersyukur Ustazah atas terbitnya matahari. Saya bangun tidur dalam keadaan sehat. Oh betul, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tapi itu kenikmatan yang biasa. Begitu kan ya? Yang namanya sujud syukur hanya disunnahkan ketika kita sedang ada kenikmatan-kenikmatan yang perlu untuk kamu syukuri karena dia adalah kenikmatan yang baru atau terangkatnya bala. Misalnya kayak habis sakit kemudian sehat gitu. Itu perlu sujud syukur. Ada 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustazah yang dirahmati Allah. Ustazah, bagaimana hukumnya kalau kita menanam pohon di atas tanah makam? Apakah boleh? Boleh. Boleh. Asalkan jangan pohon yang gede. Pohon mangga ditanam. Akhirnya orang pada pergi ke situ buat mungutin buah, bukan buat ziarah. Iya, jangan ya. Kalau pohon-pohon yang kecil-kecil tuh, yang pohon bunga gitu ya, yang bunganya wangi-wangi gitu, nggak apa-apa tuh. Dan jangan dicabut-cabutin. Serius sekalian, kada pohon kecuali yang memang sampahnya atau yang nggak ditanam ikutan ini ya, dicabutin nggak apa-apa. Yang terakhir, Assalamualaikum Ustazah yang disayang Allah, amin. Ustazah, saya mau tanya, kata teman saya membaca sholawat nariyah hukumnya adalah dhaif. Bukan dhaif ya, sholawat nariyah itu tidak pernah dibaca sama Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, Nabi nggak pernah baca sholawat nariyah. Kenapa? Yang nulis sholawat nariyah itu baru berapa ratus tahun yang lalu kok. Sama kayak Imam Syafi'i, Nabi Muhammad nggak pernah baca sholawatnya Imam Syafi'i. Ada sholawat Imam Syafi'i, kullama dzakara kadzakirun wa kullama ghafala an dzikri ka dzikrihil ghafilun. Itu sholawatnya Imam Syafi'i. Nabi Muhammad nggak pernah baca. Jadi kalau dikatakan bahwa itu adalah perkara bid'ah, betul. Nabi nggak pernah baca sholawatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150 tahun sesudah lahir wafatnya Nabi Muhammad. Ketemu dari mana? Saudara sekalian, sama kayak Nabi Muhammad nggak pernah baca burdah, Nabi Muhammad nggak pernah baca Simtud Duror, Nabi Muhammad nggak pernah baca Naso'i Diniyah. Jadi baca kitab Naso'i Diniyah adalah bid'ah. Kalau pemikiranmu tentang bid'ah seperti itu. Halo? Nabi Muhammad juga bid'ah dengerin ngaji Quran pakai kaset, pakai CD. Nabi nggak pernah dengerin Quran pakai CD. Itu juga hukumnya bid'ah. Nabi kemana-mana pakai unta. Apakah benar Ustazah? Jadi katanya nggak perlu dilakukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pembahasan saya panjang kayak gitu tadi itu kan
harusnya dipaham ya, bahwa memang solawat kepada Nabi Muhammad alaihissalam adalah suatu hal yang sangat indah dilakukan. Baik, saya mau tambahin sedikit mengenai dalilnya solawat, biar teman-teman pada ngerti. Ibadah itu dibagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang dikasih batasan-batasan. Dan Nabi menceritakannya dan mengatakannya harus dengan batasan-batasan seperti itu. Seperti wudu, itu ada batasannya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu birusikum warjulakum minal ka'bayn. Itu wudu. Ayatnya wudu Allah terangkan secara detail. Ayatnya sholat Allah nggak pernah terangkan secara detail. Luar biasa ya. Allah lagi menguji akal manusia, bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Muhammad lebih tinggi daripada apa yang, bukan lebih secara hukum ya, sama secara hukum dalam urusan-urusan memperlakukan hukum. Teman-teman saya sekalian, wudu sama sholat pentingan mana? Pentingan sholat. Tapi Allah ceritakan tentang caranya wudu detil. Allah tidak ceritakan tentang caranya sholat secara detil. Allah cuma bilang dirikanlah sholat. Nabi yang menceritakan tentang sholat secara detil. Nabi kemudian mengatakan, sholatlah kalian seperti caraku mengerjakan sholat. Allah lagi mau ngasih tahu, Nabi Muhammad dalam hal hukum dia setara dengan Al-Quran. Kan begitu? Jadi sekalian saya muliakan. Baik, ada ibadah yang secara mahdoh yang memang sudah ditetapkan sama Allah sesuai dengan batasannya. Wudu harus basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Nggak boleh dilompat-lompat aja, nggak boleh. Diduluin kaki duluan baru kepala, nggak bisa. Tidak menerima kreativitasmu, udah nggak usah ikutan nyumbang. Menurut saya, udah nggak pakai, menurut kamu nggak pakai. Sesudah menurut Allah nggak ada pakai menurut kamu. Demikian pula dengan sholat. Nabinya udah bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian dengan caraku mengerjakan sholat. Nggak pakai dimintain urunan pendapat, nggak ada ceritanya. Jelas ya, urusan sholat harus diawali dengan berdiri, nggak boleh langsung duduk, nggak boleh langsung sujud. Jadi sekalian, berdiri dulu, pakai takbir dulu, kan begitu? Kemudian baca Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk. Nggak boleh dilompat-lompat. Saya mau sujud duluan, baru rukuk, nggak bisa. Harus ikutan. Kenapa gitu? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu namanya ibadah mahdoh, teman-teman sekalian. Jelas ya? Bayar zakat fitrah itu ibadah mahdoh. Nggak boleh tambahin, nggak boleh dikurangin. Gitu loh. Saudaraku sekalian saya muliakan, semua ibadah-ibadah kayak ibadah potong kurban di hari raya kurban itu namanya ibadah mahdoh, saudaraku sekalian. Nggak bisa diganti. Saya mau ganti aja, orang sini sukanya ikan. Saya mau beli ikan banyak-banyak, saya sembelihin atu-atu, nggak bisa. Saudaraku sekalian, itu namanya ibadah mahdoh. Jelas ya? Ada ibadah ghair mahdoh. Ada ibadah yang Allah bebaskan sesuai dengan kreativitasmu. Kenapa kita tahu itu ibadah ghair mahdoh atau boleh menerima kreativitas kita? Karena Allah ketika memberikan perintahnya secara global. Saudaraku sekalian, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, nih saya akan aku ijabah. Doa, minta apa aja terserah sekreativitasmu. Namanya orang minta aja. Ada yang minta jodoh, kan begitu ya? Ada yang minta pengen punya tas baru, ada yang minta pengen punya baju baru. Dilarang? Nggak ada. Allah bilang ud'uni kok. Minta aja. Kan begitu ya? Ada yang minta, ya Allah di akhirat biar bisa barengan sama Nabi Muhammad. Kan begitu? Teman-teman saya sekalian, minta. Ada yang kepengen punya mobil yang warnanya merah, ada yang kepengen begini, kepengen begitu. Sudah, minta aja. Nggak pernah ada bid'ahnya urusan doa, saudaraku sekalian. Makanya orang yang bilang bahwa nanti kalau bulan puasa nih, doa Allahumma lakasumtu itu bid'ah. Ini nggak ngerti nih, nggak paham nih. Lama-lama saya marah nih, kesel nih. Itu ibadah yang bisa menerima kreativitas. Ghair mahdoh, saudaraku sekalian. Ibadahnya pembebasan, bebas. Kamu mau doa apa aja bebas. Begitu ya. Saudaraku sekalian saya muliakan. Jadi nggak ada ceritanya karena Nabi nggak doa kayak begitu berarti itu bid'ah. Nggak ada ceritanya. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nanti kalau orang-orang ngomong kayak begitu pas dia lagi sakit, jangan doa sembuh loh, Nabi nggak pernah. Gituin. Nabi enggak. Iya kan? Ya Allah. Kalau lagi anaknya ujian jangan minta lulus loh, Nabi nggak pernah doa minta anaknya lulus ujian. Bid'ah.
Betul nggak? Sore itu sekalian saya melihat Allah sama termasuk juga sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Sesudah Allah menceritakan bahwa Allah dan segenap malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah kemudian memberikan perintah yang dapat menerima kreativitas. Yang penting ada solawat, ada salamnya. Sebab yang Allah perintahkan kayak begitu. Wahai sekalian orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan ucapkan salam kepadanya. Kita kemudian bersolawat pakai bahasa Indonesia sekalipun. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salammu kepada Nabi Muhammad yang telah mengeluarkan kami dari jalan gelap jahiliyah menuju ke cahaya terang Islam. Bid'ah tuh, kita dari mana? Ya bid'ah, Nabi gak pernah bersolawatan pakai bahasa Indonesia. Ya emang gak pernah bid'ah teman-teman, karena perintahnya solawat dan salam. Bahkan pakai bahasa apapun asalkan tidak dalam sholat, namanya solawatan juga. Akan tetapi ketika kita pakai solawatan dengan sirah-sirah yang memang sudah dituliskan oleh para ulama, lebih bagus lagi. Kan kita salah satunya solawat Nariyah, salah satunya solawat Tibil Qulub, salah satunya solawat Sultan, salah satunya solawat Fatih, gitu ya. Itu adalah solawat-solawat yang telah dipimpinkan atau dituliskan oleh para ulama-ulama kita. Tentu saja lisan mereka jauh lebih afdal, jauh lebih berkah daripada lisan-lisan kita, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta doanya buat keluarga saya yang sudah meninggal dunia, almarhum Askuri dan almarhum Bapak Sumian. Juga untuk Yayah binti Haji Tajudin, untuk ini apa nih? Hajah Yayah binti Haji Tajudin meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta doanya untuk keluarga saya sudah meninggal dunia, almarhumah Marfuatin dan almarhumah Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi yang baik. Mohon kiriman surat Al-Fatihah untuk Jidah Syarifah Khadijah binti Ahmad Albar, meninggal pagi kemarin. Banyak meninggal ini ya. Yang sakit juga banyak. Ya Allah, mudah-mudahan Allah SWT kasih yang terbaik buat kita semua insyaallah. Ustazah, mohon Fatihahnya yang sakit Muhammad Ali bin Abdurrahman Saleh, adik Mila. Juga Rini Suri, sakit tumor. Syukran Ustazah. Assalamualaikum Ustazah Halimah, mohon dibacakan Fatihah untuk saudari kami Indra Gumilang yang sedang sakit. Sebelum dan sudahnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk anak saya yang sedang sakit, Subhan Abdul Hakam Al-Hufadhi. Semoga segera diangkat sakitnya, amin. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk teman saya Lina yang akan menjalani operasi pengangkatan kista yang sudah akut sampai harus rahimnya diangkat. Allah khair, masyaallah. Assalamualaikum Ustazah yang baik hatinya. Ustazah mohon doanya untuk Syarifah Nikmah binti Qasim Al-Haddad yang sedang sakit. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mohon Fatihah untuk kesembuhan atau yang terbaik pilihan Allah buat Abdullah bin Muhammad Fahmi Al-Haddad, Aminah binti Hasan Al-Jufri, Habib Usman bin Muhammad Al-Hinduan. Sedang sakit berarti ya. Assalamualaikum Ustazah, Fatihah untuk Azka, usia 15 tahun, sekarang sedang dirawat di ICU setelah kemarin operasi peradangan otak ya Kak, karena ada tumor cairan di otaknya, dan ini adalah operasi yang kedua. Insyaallah, ya Allah, 15 tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mohon Fatihahnya untuk yang sedang sakit Suat Syahab dan Sadikan Effendi. Syukran Ustazah. Assalamualaikum Ustazah yang disayang Allah, mohon doanya untuk Zidan Ali Fadilah yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, semoga cepat sehat lagi. Syukran Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk ponakan saya yang sedang sakit, Hadijah Jasmine Al-Azizi, Elsa Zafira dan Nathan El Ataya. Sedang sakit nih semuanya ya. Memang banyak yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah SWT sembuhkan insyaallah. Fatihah biniyati syifa ajilan. Ustazah Khadijah kita ini juga kita doakan sehat-sehat terus, insyaallah panjang umur fi taatillah. Juga semua yang sedang sakit-sakit dari keluarga kita, mudah-mudahan Allah SWT angkat penyakitnya, sehatkan badannya insyaallah syifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alamin ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Untuk yang sudah meninggal dunia, Allah yaghfir lahum warhamhum wa tawassal bil maghfirah.
Askinahul jannah birahmatika ya Allah. Al-Fatihah. Dan yang terakhir saya mohonkan kesediaannya juga untuk membacakan Fatihah untuk keponakan saya yang akan segera melahirkan. Doakan mudah-mudahan mudah lahirannya cucu saya, berarti ini ya, adiknya Fatimah itu loh, anaknya Jaja ya, akan segera melahirkan. Jajanya insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak, Khadijah ya, dalam waktu yang tidak lama lagi. Kita doakan mudah-mudahan selamat bayinya, selamat ibunya, sehat semuanya, jadi anak yang solehah insyaallah, jadi anak yang soleh atau solehah insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan segala kebaikan buat semuanya insyaallah, dan kakaknya yang besar juga Fatimahnya, mudah-mudahan Allah SWT jadikan dia anak yang solehah. Ala hadhi ini ya. Iya. Mau lahiran juga? Mau menikah ya. Anak dari bibi saya juga mau menikah. Dalam waktu ke depan ini ya, kita doakan mudah-mudahan dilancarkan semuanya insyaallah. La hadhihi yang bikum ya salihah jamiah syamilah hadratin Nabi. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin ya kan. Rabbana